Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rene C. Utama dari kelas K01 mata kuliah animasi komputer. Dosennya Ibu Rima. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab tugas satu ya, yang diberikan oleh Bu Ima. Langsung aja kita bahas soal serta jawabannya. Jadi soal yang pertama itu saya harus menjelaskan tahapan dari mockup serta keuntungan dan kerugiannya. Langsung aja ya. Tahapan dari mockup ada 5 langkah ya yang saya jabarkan di sini. Yang pertama itu kalibrasi. Kalibrasi ini prosesnya sangat penting ya, karena kita harus pastikan kameranya mengarah atau berdiri persis seperti yang di kehidupan nyata ya, Lalu langkah selanjutnya itu kita harus mengkalibrasi aktor. Nah, di aktor ini akan ada penanda ya yang muncul di layar saat berjalan di sekitar studio. Di sini aktor akan melakukan aktivitas atau apa yang disebut itu dengan range of motion atau ROM. Nah, di sini si aktor akan melakukan rotasi tubuh yang ekstrim ya, kayak lengan berputar, mengungguk ke depan atau ke belakang, atau juga menendang kaki. Lalu langkah yang ketiga itu menghasilkan generasi digital, kerangka digital. Sebelum merekam animasi akan ada tongkat ya yang menghubungkan penanda pada aktor. Nah, aktor ini akan menjadi kerangka 3D, sementara si tongkatnya akan menjadi tulang kerangka. Lalu langkah yang keempat adalah cleaning, membersihkan. Selama proses ROM ini yang terjadi di langkah 2 akan ada terjadi marker penandanya menghilang ya, karena pantulan cahaya. Nah, proses ini yang akan memberitahu si perangkat lunak bahwa ada marker yang tanpa nama, penanda yang tanpa nama. Nah, langkah yang terakhir itu langkah final, yaitu merekam animasi terakhir. Proses ini yang paling mudah serta menyenangkan. Si aktor bisa melakukan gerakan tubuh bebas secara real time, yang artinya kerangka 3D akan langsung menyalin setiap gerakan yang dia lakukan di studio. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya saya bagi menjadi 4 poin. Keuntungannya kita bahas dulu. Yang pertama itu lebih cepat ya, secara real time bisa didapatkan. Lalu jumlah kerja tidak berubah dengan kompleksitas atau panjang pertunjukan dalam tingkatan yang sama ketika menggunakan teknik tradisional. Lalu gerakan kompleks dan interaksi fisik yang realistis seperti gerakan yang sekunder, berat, dan pertukaran tekanan dapat dengan mudah dibuat kembali dalam jarak akurat secara fisik. Lalu ini yang mungkin dicari ya, potensi software yang gratis. Ya, siapa juga yang nggak mau kalau gratis gitu kan, nggak harus keluar biaya, istilahnya murah. Lalu untuk kerugiannya, yang pertama ini yang paling berat sih, karena biaya. Ada hardware yang spesifik dan program yang spesial harus dibutuhkan ya untuk memproses mocap ini. Nggak murah sih sebenarnya kalau kita harus cari hardware yang sesuai. Lalu yang kedua ada biaya softwarenya, kalau tadi tidak gratis ya, yang lebih keren gitu, yang lebih tangguh softwarenya, jelas kita harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Lalu perlengkapannya juga mahal dan butuh personel yang banyak ya. Jadi kalau untuk produksi yang kecil-kecil biasanya ini menjadi hambatan ya. Lalu ada sistem pengambilan gerakan mungkin memiliki kebutuhan yang spesifik untuk ruangan operasi, tergantung dari pandangan kamera atau distorsi magnetik. Lalu kerugian terakhir itu adalah hanya beberapa sistem yang memungkinkan penampilan data yang real time untuk memilih apakah gambar yang diambil butuh diambil ulang. Oke, langsung ke nomor 2. Di sini soalnya adalah untuk memberikan 5 contoh game bergenre action adventure, fighting game, dan arcade game ya. Di sini untuk action adventure ada God of War, Monster Hunter World,
ada The Witcher 3 Wild Hunt, ada The Legend of Zelda Breath of the Wild, ada Ghost of Tsushima. Ini ada beberapa di sini yang eksklusif di konsol PS4 ya. Untuk fighting gamenya ada The King of Fighters tahun 2016, Super Smash Bros. Ini eksklusif Nintendo. Lalu ada Tekken 7 Fate Retribution, ada Dragon Ball Fighter Z, lalu ada franchise yang sangat terkenal ya, Mortal Kombat 11. Lalu untuk arcade game ada Guitar Hero Arcade, ada Dragon Quest Monster Battle Road, ada Tetris, ada Pac-Mania, ini juga sangat terkenal ya, dan yang terakhir juga Donkey Kong 3 itu terkenal juga. Lalu langsung kita ke soal nomor 3. Di sini ditanyakan harus menjelaskan fungsi, cara kerja, serta perbedaan dari jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari twinning. Oke, fungsi twinning ya, pertama kita bahas dulu. Fungsinya adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Lalu cara kerjanya yaitu dengan menentukan 2 poin keadaan pada objek awal dan akhir. Nah, di sini bisa dicontohkan menggunakan software Macromedia Flash ya. Nah, animasi yang dihasilkan menggunakan metode twinning ini akan menghasilkan gerakan yang halus, perubahan letak, ukuran, rotasi, bentuk maupun warna. Ini saya berikan contoh ya, menggunakan GIF ini, dimana di sini pakai Adobe Flash ya. Kita lihat sini ada ini posisi awalnya di sebelah kiri, lalu dia memantul, dan posisi akhirnya di sebelah kanan. Ini ada terjadi perubahan warna juga ya. Lalu untuk jenis-jenisnya, di sini ada 3 jenis twinning ya. Ada shape twins, ada motion twins, ada yang terakhir classic twins. Saya bagi 2 poin per twinning. Shape twins ini yang pertama gunakan saat warna perlu beralih perlahan ke bentuk lain atau saat suatu bentuk berubah menjadi bentuk lain. Sementara kalau motion twins itu memungkinkan pergerakan suatu objek dengan mengontrol posisi objek di atas panggung pada bingkai tertentu. Nah, untuk classic twins ini biasanya digunakan untuk mengubah ukuran suatu benda. Lalu di shape twins bisa dilakukan untuk melakukan distorsi pada bentuk non-simbol dan grafik vektor. Motion twins digunakan untuk membuat gerakan di atas garis lengkung, sementara kalau classic twins itu digunakan untuk membuat objek memudar masuk dan keluar atau fade in fade out ya. Kalau sering edit video pasti akan ada pilihan itu ya. Lalu ke soal selanjutnya, di sini ditanyakan definisi games menurut saya pribadi serta kerugiannya. Yang menurut saya, games itu adalah aktivitas atau olahraga yang melibatkan keterampilan, pengetahuan, di mana kita harus mengikuti aturan tersebut dan mencoba menang melawan lawan ya, atau memecahkan teka-teki atau puzzle ya. Nah, di dalam game ini, kalau game bertipe role playing games ya, sini kita bisa memenuhi fantasi kita sendiri ya. Misalnya kita bisa jadi penyihir, kita bisa jadi prajurit, kita bisa jadi pemain bola atau dan lain-lainnya. Nah, di dalam bermain game ini kita juga bisa bertemu orang lain ya. Kalau kita main game online kayak PUBG, Mobile Legends dan lain-lain. Nah, untuk kerugiannya di sini saya jelaskan 3 poin ya, yang sebenarnya ini juga jadi pengalaman saya pribadi ya, yang saya alami. Kerugian yang pertama itu, kalau kita udah kecanduan game ya, kita lebih memilih untuk mainin game itu di rumah ya, daripada kita pergi keluar bersosialisasi sama orang-orang, sama tetangga. Kita jadi malas lah istilahnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang kedua ini berdampak buruk juga ya dalam waktu panjang. Kalau udah kecanduan game, kita kadang suka nggak tidur, terus makannya juga suka lupa waktu, kadang juga hanya makan kalau lapar aja, terus lanjut main game lagi.
Lalu yang ketiga nih, kalau udah kecanduan game online yang ada mata uang virtualnya, mata uang dari game tersebut, karena kita bisa mencuri uang atau melakukan tindakan kriminal demi untuk membeli mata uang virtual tersebut. Ini sih kerugian yang fatal ya daripada game itu sendiri. Ya ada positifnya kita bermain game, tapi tidak berarti semuanya positif, pasti ada negatifnya. Lalu ke soal selanjutnya, soalnya adalah untuk mencari contoh gambar morphing dan warping beserta penjelasannya. Nah, ini untuk gambar morphing, sini ada mantan presiden US ya. Pertama dijelasin dulu, morphing itu proses di mana gambar sumber secara bertahap terdistorsi dan menghilang menjadi gambar target ya. Jadi gambar sumbernya ini akan menjadi gambar target. Jadi ada dua gambar di sini ya, sumber dan target. Nah, di dalam proses tersebut gambar sumbernya ini lama-kelamaan akan mirip gambar target. Ini ada gambar George W. Bush morphing ke gambarnya Arnold Schwarzenegger. Lalu di gambar yang kedua juga gambar George W. Bush ke Obama ya. Di sini proses morphing, ini gambar morphing ya. Lalu untuk yang warpingnya, gambar warping itu adalah pada dasarnya ini cuma transformasi yang mengubah konfigurasi spasial suatu gambar. Warping ini memanipulasi gambar sehingga bentuk apapun yang digambarkan adalah gambar telah terdistorsi secara signifikan. Ini dilihat ya, kita gambarnya sempurna ya. Lalu ini ada efek-efek terdistorsi kayak ini jadi melengkung-lengkung gitu ya. Lalu yang kedua ini juga ada, ini tipe warping mosaik ya. Jadi kita menggabungkan dua gambar menjadi satu gambar. Di sini kan kita lihat ya. Di gambar pertama ini cuma ada gambar kendaraan berwarna kuning. Lalu di gambar kedua ada sedikit gambar kendaraannya, lalu ada background toko-toko ya. Dari dua gambar ini dihasilkan gambar yang di bawah ini. Jadi gambar satu dan gambar dua digabungkan menjadi gambar yang ketiga ini. Kiranya seperti untuk morphing dan warping. Lalu itu saja, soalnya sudah selesai semua saya jawab. Sekian, terima kasih.